Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Mulyani, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Purwakarta. Tugas tambahan saya sebagai guru, saya mengajar di kelas 10 AKL 123, di kelas 11 BDP 123, dan di kelas 12 TB 123. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajar materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Ini untuk kelas 12 yang akan saya fokuskan pada materi surat lamaran pekerjaan, yaitu mengenai bagaimana sistematika menyusun surat lamaran pekerjaan. Adapun kompetensi dasar yang harus dipahami oleh siswa yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan nanti peserta didik mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan atas inisiatif sendiri secara lisan serta memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik, untuk sistematika surat lamaran pekerjaan, yang pertama yang harus kita perhatikan bagaimana penulisan tempat dan tanggal surat. Nah, penulisan tempat itu harus diawali huruf kapital dan di akhir tempat pakai tanda koma. Misalnya Purwakarta, hanya huruf awal yang besar. Nah, kemudian untuk penulisan tanggal itu harus ditulis angka. Bulan ditulis nama bulan, dan tahun ditulis angka tanpa diakhiri tanda titik. Misalnya 04 Juli 2022. Untuk nama bulan itu tidak boleh menggunakan angka, harus ditulis dengan nama bulan. Kemudian yang kedua, penulisan hal dan lampiran. Hal dan lampiran itu harus ditulis sejajar. Penulisan lampiran tidak disingkat dan pemakaian lampiran dengan huruf. Misalnya, hal lamaran pekerjaan, lampiran 4 lembar. Kata 4 tidak boleh menggunakan kata angka, harus ditulis dengan huruf. Kemudian yang ketiga, penulisan alamat. Ada ketentuan di dalam penulisan alamat. Yang pertama, tidak memakai kata kepada, misalnya kepada yang terhormat. Mungkin di antara kalian sering melihat untuk penulisan alamat masih ada orang yang memakai kata kepada YTH titik. Itu tidak dibenarkan. Yang kedua, usahakan tidak lebih dari 4 baris. Yang ketiga, baris pertama kepada siapa alamat ditujukan. Itu tidak memakai gender, misalnya kata bapak atau ibu. Kemudian yang keempat, baris kedua alamat lengkap, kata jalan tidak disingkat. Kemudian baris ketiga untuk penulisan kota. Misalnya YTH titik manajer PT Jaya Abadi, Jalan Merpati Putih nomor 1, Duren Sawit, Jakarta. Nah, bisa kita perhatikan untuk penulisan YTH itu hanya Y-nya yang besar, TH-nya kecil, titik. Kenapa titik? Karena itu merupakan singkatan yang terdiri dari 3 huruf, maka penulisannya harus menggunakan tanda titik. Kemudian ada penulisan PT. PT tidak menggunakan tanda baca apapun. Kenapa?
karena merupakan singkatan huruf awal sehingga tidak memakai tanda baca apapun. Kemudian baris kedua untuk penjelasan alamat. Untuk penulisan jalan tidak boleh disingkat. Dan baris yang ketiga itu penulisan nama kota, misalnya Jakarta. Kemudian yang keempat, penulisan salam pembuka. Untuk penulisan salam pembuka itu diakhiri tanda baca koma, misalnya dengan hormat koma. Hanya huruf D yang besar, H-nya kecil. Ibu, boleh tidak dalam salam pembuka menggunakan Assalamualaikum? Boleh. Hanya nanti dikhawatirkan orang yang kita tuju itu kebetulan non-muslim, maka sebaiknya kita menggunakan kalimat yang sifatnya umum, misalnya dengan hormat. Kemudian yang kelima, sistematika penulisan surat ada yang disebut dengan alinea pembuka. Nah, alinea pembuka biasanya nanti yang kita lihat itu akan muncul pernyataan umum atau kita sebut tesis, sama seperti dalam teks eksposisi. Nah, untuk alinea pembuka ini tentunya nanti akan berbeda sesuai dengan sumber informasinya. Misalnya yang berdasarkan iklan. Ada perbedaan penulisan alinea pembuka yang berdasarkan iklan. Biasanya harus ditulis iklannya dengan jelas. Misalnya, sehubungan dengan iklan yang dimuat dalam harian Sinar Nusantara 25 Juli 2022 tentang lowongan kerja, saya yang bertanda tangan di bawah ini, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh alinea pembuka berdasarkan iklan. Jadi iklannya harus dicantumkan. Kemudian yang kedua bisa berdasarkan informasi seseorang. Nah, ini pun sama. Harus dijelaskan siapa seseorang itu. Misalnya, menurut informasi dari Bapak Keanu Alfatan, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan ahli informatika sehubungan dengan hal itu, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh alinea pembuka berdasarkan informasi seseorang. Kemudian yang C, berdasarkan pengumuman resmi dari instansi yang memerlukan tenaga. Misalnya, berdasarkan pengumuman nomor 20 tanggal 25 Juli 2022 tentang penerimaan karyawan PT Jaya Abadi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, dan seterusnya. Nah, kemudian berdasarkan permohonan instansi pada sekolah. Misalnya, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan atas inisiatif sendiri. Misalnya, yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengajukan untuk diterima sebagai karyawan pada, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh alinea pembuka. Jadi tidak sama ketika kita melamar surat lamaran pekerjaan berdasarkan atas inisiatif sendiri, itu akan berbeda penulisannya dengan yang berdasarkan iklan, dengan yang berdasarkan atas informasi seseorang. Nah, kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan yang keenam, kita harus memperhatikan bagaimana isi surat. Biasanya bagian isi surat itu meliputi identitas. Identitas siapa? Biasanya identitas itu berisi identitas pelamar seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Contohnya seperti berikut. Nama Keanu Alfatan Dimitri.
hanya huruf awal yang besar untuk penulisan nama. Kalau misalnya nama itu di akhirnya ada singkatan gelar, maka setelah penulisan nama terakhir itu harus dibubuhi tanda koma, karena di belakang nama tersebut masih ada singkatan gelar. Misalnya sarjana ekonomi kita singkat S.E. Karena untuk penulisan singkatan gelar itu harus menggunakan tanda titik. Pun untuk penulisan singkatan nama orang sama harus menggunakan tanda titik. Hanya bedanya kalau di akhir nama itu ada singkatan gelar, maka harus dibubuhi tanda koma. Kecuali untuk singkatan nama orang tidak menggunakan tanda baca apapun. Kecuali untuk singkatan namanya harus menggunakan tanda titik. Nah, kemudian ada penulisan tempat tanggal lahir. Nah, ini penting karena memang nanti pihak perusahaan harus mengetahui usia si pelamar itu berapa tahun. Jangan-jangan nanti sudah melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Kemudian pendidikan terakhir ini pun harus dicantumkan karena untuk posisi pekerjaan si pelamar. Nah, alamat ini pun sama harus lengkap, kalau bisa dengan nomor telepon atau nomor HP, karena ketika kalian diterima itu akan memudahkan pihak perusahaan untuk menghubungi si pelamar. Jadi untuk identitas si pelamar yang terpenting ada nama, tempat tanggal lahir pelamar, pendidikan terakhir pelamar, dan alamat pelamar. Hal-hal yang lain itu nanti biasanya disesuaikan dengan ketentuan masing-masing perusahaan. Nah, kemudian isi surat yang kedua ada penulisan maksud dan tujuan. Biasanya ini menjelaskan mengenai keterangan alasan pelamar menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, yang C menyatakan lampiran. Nah, berisi syarat yang diminta instansi. Jadi sekali lagi, lampiran itu berisi syarat yang diminta instansi. Karena dengan melampirkan dokumen kita atau berkas kita itu akan menguatkan bahwa kita punya kualifikasi untuk posisi pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Lampiran ini juga termasuk ke dalam bagian argumen dalam teks eksposisi. Setiap rincian diakhiri tanda titik koma, kecuali lampiran terakhir diberi tanda titik. Kenapa setiap rincian lampiran harus diberi tanda titik koma? Karena masih ada lampiran-lampiran yang lain. Misalnya seperti berikut. Silahkan kalian bisa melihat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kalimat penutup. Misalnya, demikian surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Untuk kalimat penutup, jangan sekali-sekali menggunakan penggunaan kata gantinya. Misalnya atas perhatiannya, itu tidak dibenarkan. Jadi sebaiknya kata sapaannya harus dijelaskan. Misalnya kata Bapak atau kata Ibu. Nah, kemudian sistematika penulisan surat lamaran yang ketujuh mengenai penutup. Penutup ini biasanya menunjukkan antusiasme pelamar pekerjaan. Kemudian salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang. Nah, itulah sistematika di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Karena Ibu yakin sebentar lagi kalian akan sudah akan berpikir
saya harus mencari pekerjaan kemana, dan saya harus punya karir untuk menjadi apa. Nah, sehingga harus dimulai dengan membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.